Shalom! Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Oli. Selamat hari Minggu Kak Ana. Selamat hari Minggu Kak Siska. Selamat hari Minggu Kak Ali. Kita masuk lagi ibadah online minggu ini. Ini volume keberapa ya Kak Oli? Volume keberapa sebentar Kak? Volume ke-8 ya Kak? Nah, kita masuk ke volume ke-8. Semuanya masih penuh sukacita kan? Walaupun kita ibadahnya di rumah aja, tapi harus penuh sukacita. Karena apa Kak Oli? Karena hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita Kak. Bahkan setiap hari loh Kak. Nah, untuk itu kita angkat satu lagu pujian, Selamat Pagi Bapa. Semangat ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapa, ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita ibadah, marilah kita berdoa di rumah ya adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan berkatilah kami Tuhan, ibadah kami ini Tuhan, mulai dari masuk, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan berkati juga adik-adik sekolah minggu kami di rumah Tuhan, berkati juga Tuhan kedua orang tuanya, berikan kesehatan. Tuhan, ajarilah adik-adik sekolah minggu ini takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam anak-Mu juru selamat kami. Amin. Amin. Kita sekarang ini mau ngapain? Supaya lebih semangat lagi, kakak undang adik-adik semuanya dari rumah untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu pujian, tangan kanan, tangan kiri. Semuanya pakai gerakan ya nih. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri
oleh teman kita, namanya Karisa Hasibuan dari Orang Kecil. Tetap duduk dan dengarkan pengumuman sampai selesai ya. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Apa kabar? Pastinya semua luar biasa. Yes, yes, yes. Perkenalkan, nama saya Karisa Hasibuan dari Orang Kecil. Teman-teman, pengumuman kita hari ini adalah yang pertama. Teman-teman kita yang berulang tahun minggu ini yaitu 1. Putri Dwi Olivia Silaban, kedua Evan Buniaga Manalu, ketiga Sima Manurung, keempat Esra Sartika Miracle Nainggolan, kelima Glenn Yosef Lumban Gaol, keenam Tiara Tampu Bolon, ketujuh Irfan Andika Putra Sirait, kedelapan Darul Yosepin Siparani. Kami ucapkan selamat ulang tahun ya, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman kedua yaitu cerita firman Tuhan pada minggu ini dibawakan oleh Kak Ramayana Panjaitan. Pengumuman yang ketiga yaitu adalah minggu depan kita kembali lagi ibadah online pukul 7.30 pagi di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan. Demikian pengumuman kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Shalom. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Egen Grenvia Alexandrina Lumban Toping. Sekarang Egen akan menyanyikan burung pipit yang kecil. Kita angkat lagu pujian Rukun Cinta Satu Sama Yang Lain. pujian-pujian untuk Tuhan Yesus. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak kita, Ramayana Panjaitan. Yang tenang ya adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang menetap dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat semua berkat dan kebaikan-Mu pada kami. Bapa yang baik, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, berkati hati dan pikiran kami. Biarkan kami mengerti apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Biarkan kami juga Bapa dapat menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar.
Di atas segalanya Bapa, kami manusia yang tidak luput dari dosa, hapuskan semua dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak Tuhan yang baik. Melalui anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Kakak ulangi sekali lagi. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Ayo coba buka Alkitabnya. Udah dapat semua kan? Nah, kakak akan bacakan buat kita semuanya. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-ngamati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Sekarang kakak mau tanya sama adik-adik sekolah minggu semuanya. Nah, sekarang di hari Minggu yang ceria ini, siapa yang sedang bersedih? Coba, siapa yang sedang bersedih? Aku sedih. Kenapa harus bangun cepat? Aku masih mau tidur 5 jam lagi gitu. Ada yang sedih karena cepat bangun. Ada yang sedih karena harus ikut ibadah, harus nonton ibadah, mengikuti ibadah online ini dan tidak nonton film kesukaannya, atau jadi tidak bisa main game. Kakak percaya semua anak-anak sekolah minggu AKBP pendidikan pasti sekarang dalam keadaan bahagia, sukacita. Iya kan? Iya, tapi mungkin atau kalau ada adik-adik sekolah minggu yang sedang merasa bersedih saat ini, nih firman Tuhan yang mau kakak sampaikan hari ini buat kita. Judulnya itu Bahagia dalam Tuhan. Nah, jadi di sini mau disampaikan kalau adik-adik semua itu harus bahagia. Nah, bahagia di dalam Tuhan. Jadi melalui firman yang udah kita baca tadi, ada tiga poin yang kakak catat. Apa sih yang harus kita lakukan agar kita itu bisa selalu bahagia dan bisa selalu sukacita di dalam Tuhan? Yang pertama yaitu hidup tidak bercela atau menuruti Taurat Tuhan. Nah, jadi maksudnya di situ adik-adik semua itu, kita semua itu harus menuruti perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu suka nggak sama anak yang suka berbohong? Kan nggak suka kan? Tuhan nggak suka sama anak yang suka berbohong, suka melawan, nggak hormat sama orang tuanya. Hukum Taurat berapa itu ya? Berapa? Kelima, ya kan, menghormati orang tua. Jadi kita harus mengikuti Taurat Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Nggak boleh melanggar perintahnya. Kalau kita mengikuti perintah Tuhan, itu poin yang pertama supaya kita bahagia. Yang kedua, mencari Dia. Tadi ada di situ di ayat keberapa itu tadi? Mencari. Nih di ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati.
Jadi kita itu harus mencari Tuhan. Berarti semakin dekat sama Tuhan. Jadi kalau ada bukan kalau ada ya. Jadi kita harus terus mengingat Tuhan. Berarti harus semakin rajin berdoa, semakin rajin untuk beribadah, semakin rajin untuk membaca firman Tuhan, agar kita mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Berarti kita harus mengenal Tuhan. Kayak mana cara mengenal Tuhan? Berarti harus rajin baca firman Tuhan, harus rajin beribadah. Gak mungkin kita bisa bilang kita dekat sama seseorang kalau kita nggak kenal sama dia, ya kan? Nah sama kayak gitu juga sama Tuhan. Kalau kita bilang kalau kita itu dekat sama Tuhan, berarti kita mengenal Tuhan. Berarti kita harus semakin terus mencari Tuhan agar semakin dekat sama Tuhan. Berarti yang tadi nggak bilang, beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus selalu bersyukur. Itu ada di ayat ke-7. Selalu bersyukur. Nah, selalu bersyukur, apapun yang kita alami, kita harus selalu bersyukur. Hidup bersyukur itu adalah salah satu cara agar kita bahagia. Jadi jangan suka ngeluh, loh kok aku kayak gini ya. Udah punya tas baru, mau punya yang lain karena lihat punya tas kawannya lebih bagus lagi, aku mau yang itulah. Itu namanya tidak bersyukur. Jadi harus hidup bersyukur. Nah, kakak ulangi lagi, ada 3 tadi poin agar kita bisa semakin bahagia. Jadi dengan setelah firman ini disampaikan di tengah-tengah kita, adik-adik semua gak ada lagi yang sedih-sedih. Setiap minggu kita ibadah, bahkan setiap hari melakukan aktivitasnya harus terus bahagia. Anak Tuhan itu harus selalu bahagia. Nah yang pertama tadi, kita harus hidup tidak bercela atau menuruti Taurat Tuhan. Yang kedua, kita harus mencari Tuhan. Yang ketiga, kita harus selalu bersyukur. Itu aja firman untuk kita hari ini. Hari ini kita juga punya tugas kayak minggu yang lalu. Jadi tugas untuk hari ini, kakak sekolah minggunya mau adik-adik sekolah minggu semua coba pilih salah satu dari hukum Taurat kita. Ada berapa hukum Taurat kita? 10 ya, belum ganti ya. Dari 10 hukum Taurat itu, pilih salah satu hukum Taurat yang kamu ingat, yang benar-benar diingat, yang benar-benar kayaknya ini nih yang aku harus lakukan gitu. Tulis di kertas atau di karton, yang boleh dihias, boleh bentuk hati, bintang, sekreatif mungkin. Hias-hias sekreatif mungkin, boleh pakai origami, boleh digambar-gambar, dilukis-lukis, diwarna-warnain. Nah itu jadi kayak pajangan gitu, yang bisa ditempel di kamar. Jadi nanti kalian setelah mengerjakan itu boleh ditempel di kamar, biar bisa dilihat-lihat gitu. Jadi minggu depan itu difoto, minggu depan difoto, baru dimasukkan, diupload ke grup WA sekolah minggu HKBP Pendidikan. Jadi kakak tunggu minggu depan. Oh iya adik-adik, buat adik-adik semua yang mengumpulkan tugas dari Kak Yuna minggu lalu, nah hari ini akan dibagikan hadiahnya. Kakak-kakak sekolah minggu tunggu di gereja jam 15.30 sampai jam 16.30 di gedung sekolah minggu. Buat semua yang mengumpulkan tugasnya, jangan lupa datang ya. Oke,
Itu saja firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang berkata dalam kerajaan surga. Kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya firman yang telah disampaikan bagi kami dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Sebentar Bapak, ibadah ini akan kami lanjutkan kembali. Kiranya Engkau yang hadir tetap beserta kami sampai akhirnya nanti Bapak. Inilah doa dan permohonan kami antarkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi, kita angkat satu lagu pujian kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Ayo kasih nih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa